Selamat siang semuanya teman-teman Setikasi Bangsa. Senang sekali hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing-sharing di acaranya teman-teman Setikasi Bangsa. Ini ke 46 ya ternyata ya, luar biasa loh, semangat kalian loh ya. Boleh minta tolong di-share file PowerPoint-nya? Oke, next. Oke, anyway, sebenarnya saya mau bahas tentang ini tuh ini adalah topik paling aku sukai, ini adalah topik yang paling aku sukai. Kenapa? Karena memang tadi lihat profilku ya, aku aktif di banyak organisasi, aku juga kuliah dan saat ini lagi menempuh doktoral di UNER S3 untuk PSDM, dan juga aku running beberapa bisnis dan S1 dan S2 aku S1 ku IPK-nya 3,3, S2 ku 3,5 kalau nggak salah, iya 3,56. Nah, ya lagi ngejar juga sih untuk S3 supaya tetap berada di 3,5 ke atas lah, mudah-mudahan, mohon doanya ya. Artinya adalah materi yang saya bawakan ini selalu saya gembar-gemborkan juga bahwa tentang etika dalam berbisnis, etika dalam berorganisasi, etika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Kenapa? Ya karena kalau kita ngomong apa sih sebenarnya bisnis ethics, bisnis itu adalah hubungan antar manusia. Jadi kalau dilihat bisnis adalah uang atau bisnis adalah opportunity, bisnis adalah sebuah perjalanan bagaimana orang mengais rezeki. Kalau saya lebih memilih bisnis adalah hubungan untuk pemenuhan kebutuhan antar individu dengan individu yang lain. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa kegiatan bisnis itu adalah hubungan antar manusia yang kita tidak perlu ungkit bahwa manusia itu makhluk sosial ya, kita perlu hubungan antar sesama. Nah, sehingga bisnis ethics adalah bagaimana kita tahu apa yang benar, apa yang salah, tetapi lebih santainya adalah bagaimana kita saling menghargai masing-masing orang. Kalau kamu pengen dihargain sama orang lain, ya kamu berarti harus menghargai orang lain. Nah, itu sebenarnya basicnya dari mudahnya bisnis etik seperti itu ya. Next. Oke, kenapa ini penting? Kayak misalkan Aidina, misalkan tadi ya jadi MC pertama, ya kira-kira kalau Aidina nggak baca dulu siapa yang jadi narasumbernya, kira-kira Aidina merasa punya acara ini enggak? Gitu kan. Jadi harus baca dulu kan. Maka sama dengan bisnis ethics, kalian juga harus tahu sebenarnya peraturan atau tata laksana, kalau di perusahaan namanya SOP gitu ya, itu penting sekali. Kenapa? Ya karena untuk menjalani itu semua kamu perlu peraturan, perlu tata cara, perlu pandangan. Sehingga Aidina membuka kegiatan tadi hari ini, tahu bahwa hari ini adalah kegiatan seminar resmi dari Setikasi Bangsa, maka aku harus proper. Tadi lihat aku masuk jam 9:10 kalau nggak salah, Aidina udah di situ gitu. Jadi aku tahu bisa beberapa teman-teman udah standby. Nah, berarti bisnis ethics atau etika Aidina ketika menghandle acara ini, dia sudah proper, udah rapi, di depan kamera udah rapi gitu. Nah, maka itu termasuk dari bisnis ethics. Nah, berarti penting kan persiapan dan peraturan itu dilaksanakan seperti itu. Jadi kenapa kita butuh bisnis etik? Karena kita bisnis adalah kegiatan makhluk sosial, kegiatan antar manusia, komunikasi antar manusia, maka dengan adanya etika, komunikasi antar manusia menjadi lebih penting, seperti itu ya. Next. Oke. Aku mau bikin sebuah ini catatan. Jadi ada sebuah jurnal di situ bahwa ada 18.000 karyawan di 18 negara ditanyain gitu loh, ditanyain tentang etika dalam bisnis ya. Ternyata 65% dari mereka adalah orang-orang yang recognizing bahwa etika itu penting, peraturan itu penting, dan mereka
lapor. Jadi setelah mereka tahu ada pelanggaran, mereka lapor loh. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau udah di dunia bisnis atau di dunia kerja, saat ini kita tahu bahwa orang itu tahu dan sekarang sudah lapor. Kalau zaman dulu enggak ya. Nah itu kita lihat 30% aja orang yang cuma ngelihat pelanggaran tapi nggak lapor. Nah biasanya biasanya mereka yang nggak lapor itu 21%-nya itu karena ada abusing, sesuatu yang menakutkan juga, ada intimidasi, dan juga ada kondisi yang nggak enak di perusahaan. Biasanya berkaitan dengan tata krama, kemudian dia merasa terancam, itu nggak lapor. Tapi sisanya dia diam, nah tapi yang 65% itu dia lapor. Dan yang 40% berani untuk against atau berani untuk membela diri. Artinya teman-teman harus sekarang cukup hati-hati terhadap etika bisnis. Kenapa? Karena sudah lebih banyak orang lagi yang mengerti bagaimana caranya protes tentang suatu kondisi yang tidak sesuai. Ya, jadi kalau saya tahun 2015 itu ISO kita kita rombak, kemudian kita canangkan tahun 2018 itu yang namanya Open Management System. Hampir semua perusahaan saya itu menganut Open Management System. Kenapa? Karena di sana ada bisnis etik di dalam Open Management System. Misalkan, saya kan ada perusahaan underwater services tuh, penanaman kabel dalam laut ya, yang tadi teman-teman lihat ya di profile. Itu kan kelihatannya proyeknya gede gitu kan ya, tapi kenapa kok dulu zaman 2015 itu banyak teman-teman tim ahli yang protes, kok kita cuma digaji sekian gitu, padahal digaji sekian itu masih dua digit JT-nya, jadi masih puluhan juta, itu masih ditanya kenapa. Nah kemudian dengan adanya open management, akhirnya mereka tahu ternyata operasionalnya besar sekali ya, maintenance-nya besar sekali ya. Oh, yang harus kita handle ini seperti itu. Jadi kami berani untuk membuka open management itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau datang ke rapat bulanannya perusahaan kami terima loh. Karena kapan hari itu ada anak-anak UNER sama ITS kepengen tahu kan bagaimana sistem open management itu berlangsung. Mereka boleh datang ketika meeting berlangsung. Jadi mereka melihat bagaimana saya, ini kan kebetulan family business ya. Kemudian bagaimana saya atau kakak saya atau adik saya lagi handle perusahaan seperti ini, bagaimana kita memisahkan konteks sebagai saudara atau family ini terhadap bisnis. Jadi karena itu tadi 65% sudah berani untuk mengungkapkan ada yang sistem yang salah, kalau ada yang sistem yang salah ya. Next. Oke. Ini klasik banget. Aku nggak mau ngajarin kalian deh. Pasti kalian udah dapat lah. Dimana kalau misalnya etika yang bagus itu harus mematuhi peraturan perusahaan, betul ya? Kemudian berkomunikasi dengan efektif. Kemudian development personalan, bla bla bla. Kalian bisa baca. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana teman-teman bisa mempraktekkan ini di dunia bisnis. Contohnya tadi misalkan saya setuju banget sama Pak Eka ya. Pak Eka tadi bilang bahwa etika sering dilupakan dalam bisnis. Ya, kita udah tahu bahwa kita nggak boleh bohong dalam bisnis, betul ya? Tapi umpama tak kasih gini deh. Oke teman-teman, saya bersedia menyiapkan satu slot saya sebagai investor kalian kalau misalkan kalian jadi entrepreneur misalkan. Dana yang saya sediakan nggak banyak, paling 20 juta aja deh untuk trial, misalkan seperti itu ya. Untuk pengembangan kalian bisa ke 50 juta dan 100 juta. Nah, saya rasa akan banyak proposal yang bagus banget. Kalau kami, tim investasi kami itu bilangnya laporan yang di make up, biar kelihatan bagus. Misalkan Mita punya pengen punya usaha apa gitu kan? Kita pengen punya usaha apa Kamu punya kuliner ya pengen kuliner. Nah
Kalau misalkan Mita pengen punya usaha kuliner, terus habis itu dia akan ngomong bahwa semua orang suka bakso. Misalkan usahanya Mita adalah bakso gitu ya. Semua orang suka bakso, Bu Cici, gitu ya. Oh iya, saya lebih sering dipanggil Bu Cici daripada Bu Hesti, sorry. Semua orang suka bakso, Bu Cici pasti laku, gitu loh. Terus kalau seumpama satu bakso aja, tukang bakso saya biasanya tuh ngelihat mereka tuh satu hari penghasilannya bisa 500.000 Bu Cici. Nah bayangkan kalau Bu Cici itu investasi ke saya, terus langsung 20 juta itu dibikinkan kalau satu gerobak 2 juta sampai 3 juta misalkan ya, maka itu kan jadi 10 juta deh gitu kan. 10 gerobak deh. Berarti kan 500.000 kali 10 Bu Cici itu satu harinya 5 juta loh Bu Cici, kalikan 1 bulan dan sebagainya. Are you sure? Apakah benar? Dan apakah kalau dipraktekkan beneran seperti itu? Apakah kamu sudah survei pasar? Apakah kamu sudah sanggup untuk mengambil tanggung jawab bahwa ketika nanti ternyata satu hari nggak 5 juta, what will you do? Apakah kamu akan make up lagi laporan keuangan? Apakah kamu akan merubah attitude? Atau kamu merubah nomor telepon karena supaya nggak bisa tak telepon gitu ya? Misalnya. Maka itulah yang saya maksud adalah do and don'ts yang ada di etika bisnis. Itulah bentuk-bentuk kejujuran. Contoh, saya juga masih jadi mahasiswa nih. Siapa yang di sini masih contekan kalau dikasih tugas? Ayo. Pada ketawa semua. Siapa yang masih googling terus habis itu dikopas sama Google-nya terus habis itu di make up dikit gitu. Ada yang raise hand loh. Keren. Artinya adalah ya nggak apa-apa. Aku juga mahasiswa, aku juga melakukan itu kadang-kadang, tapi aku ngakunya apa? Dikasih tahu resource-nya dari mana. Nah, apakah kalian cukup berani untuk menampilkan source-nya dari sini? Kalau menurut saya, dosen-dosen kalian akan sangat bangga ketika kalian ngaku itu source-nya mana. Itu berarti kalian ada pembuatan standar jurnal ya. Setiap statement dari kalian itu berasal dari resource atau sumber yang terpercaya. Nah, apakah kalian berani seperti itu? Jujur aja kalau memang kalian itu kopas dari mana, misalkan dari Kompas, misalkan atau dari jurnalnya siapa, skripsinya siapa, tulis aja di situ. Tapi jangan cuma satu plok semua mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Jangan ya. Tapi padu-padankan sesuai dengan materi. Nah, seperti itu maksudnya adalah business ethics. Kalau saya sendiri ada satu sebagai dulu waktu saya belum seperti ini ya, bikin proposal masih ke sana kemari, dan aku ngalamin loh guys, jangan dibayangin aku nggak ngalamin, aku ngalamin beneran yang namanya bawa proposal ke sana kemari di ece gitu ya, dibuat guyonan, dibuat bercandaan, dibuat bully itu sampai sekarang beberapa teman-teman yang masih ngebully saya tuh masih kontak dengan baik sama saya, karena kadang-kadang kita buat bercandaan, oh iya dulu kamu begini ya Ci, sekarang begini, alhamdulillah gitu kan. Itu kita punya bisnis etik. Pertama adalah mengungkapkan fakta, apa yang kita tahu, apa yang kita mau terhadap misi dan usaha kita. Makanya kalau punya usaha, jangan cuman aku pengen kaya besok gitu ya. Ngepet aja ada ada resikonya ya, ketangkep gitu ya. Nah, artinya kita harus jujur beneran. Jadi dan mimpi itu perlu proses. Jadi dikasih tahu. Nah, yang kedua, ketika kamu jadi business owner, maka kamu harus punya etika bisnis terhadap partnermu. Semua orang pengen punya partner yang cerdas, jujur, kerjanya keras. Kalau misalnya modalnya juga banyak gitu ya, jadi bisa backup usaha kita gitu kan. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Maka apa yang bisa kita lakukan terhadap partner kita? Yang paling gampang adalah ya kita saling terbuka dari awal. Hindari kata wes, udah nanti aja, gampang, kita jalanin dulu. Hindari. Paling sering itu ya. Paling sering kan gitu ya. Bikin usaha bareng, udah gampang, nanti aja, kita urusan nanti aja, pokoknya kita jalanin dulu gitu. Begitu itu waktu belum ada duitnya tuh begitu ada duitnya, ini gue Allah kerja apa, aku di rumah doang, gue yang ke pasar
pasar dan sebagainya. Akhirnya tengkar, akhirnya pisah ranjang ya. Akhirnya pisahlah perusahaannya. Akhirnya belum juga maju, udah buyar semuanya. Itu karena tidak ada dilandasi dengan bisnis etik yang benar. Bisnis etik yang benar, ya harus diakuin bahwa memang nantinya akan ada perjanjian di situ ditulis. Kalau memang masih belum bisa, Mbak Cici, ini loh kita kalau misalnya nyewa notaris ataupun di PT kan nggak ada modal gitu kan. Ya ampun, beli aja 10.000, 20.000 materai loh, gitu aja. Itu punya kekuatan hukum dan kalian nggak akan main-main lagi dengan apa yang kalian komitkan. Komitmen itu penting, soalnya dalam bisnis etik ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya bisnis sudah jalan, kamu perlu partner juga sama. Kamu perlu investor juga sama. Investor pun kalian harus pilih-pilih investor yang seperti apa yang kalian mau. Udah ngasih duit. Asal kalian tahu, saya adalah investor yang paling bawel dan ada satu teman saya tuh bilang saya itu crazy investor. Crazy investor tuh kenapa? Karena aku orangnya ini banget details banget gitu. Jadi details banget. Laporan tuh kalau bisa aku tahu tiap harinya. Jadi di handphoneku ini kalian bisa ngelihat, aku ada handphone 2 ya. Ini semuanya isinya laporan harian dari beberapa dari mereka, check in check out namanya. Jadi pagi mereka punya planning apa, sore punya planning apa. Dulu Mbak Cici kok gitu mah ribet banget sih jadi investor, terima laporan bulanan aja. Itu adalah aku investornya begitu. That is my rule, gitu. Jadi aku udah menetapkan peraturan. Ini begini, ini sistemku begini, ini begini, dan baik notarisku ataupun dari jajaran pengacaraku, tim legalku itu udah mengesahkan itu. Kalau misalnya aku invest harus begini. Gitu. Nah, maka kalian harus memilih jenis investor yang seperti apa. Ada juga investor yang nggak ngerti kalau dia tuh nginvest, jadi maunya tuh kayak balikin pinjaman aja. Oke, gue pinjamin lo, gue kasih lo 10 juta investasi ya, lo balikin gue berapa? Pertanyaannya itu investasi apa? Debt collector, utang pinjam tuh, yang itu, ayo apa ya namanya yo? Loh, itu yang suka nagih tiap hari, nagihin keliling, ya kan? Nah, jangan seperti itu, maka itu investor yang salah juga. Investor itu dia tahu bahwa ketika dia menginvestasikan uangnya, kalaupun bisnis tidak berjalan, ketika bahagia yang dibagi rata sesuai dengan persentase yang diinvestasikan, ketika susah ya ditanggung bareng. Artinya ya sudah gitu. Tapi kalau yang minta uangnya kembali itu bukan investor. Ya itu utang pinjem aku nggak mau nyebutin deh gitu. Nah, artinya ketika kita udah tahu bahwa ketika bisnis itu terjadi, itu tadi mulai dari kamu memilih bisnis, kamu partnership business owner, apalagi ketika kamu bekerja di perusahaan orang lain ya, kalau bisa kalian jangan menganggap satu perusahaan itu sebagai batu loncatan. Please don't. Jadi ketika kamu tidak mau diperlakukan hal itu, jangan memperlakukan itu. Nah, please don't, sehingga kamu tahu bahwa itu tidak boleh. Artinya itu berarti taking credit of others' handworks. Artinya kamu kerja seperti itu, oh ya nanti aku tak ini ya, perusahaan ini aku tak paling 6 bulan lah, aku nanti resign kemudian aku perusahaan lain. No, itu is not good attitude. Jadi itu bukan etika bisnis yang baik. Gitu. Apalagi nanti kalian mudah-mudahan setelah lulus segera sebelum kalian lulus ya, itu sudah ada kerjaan. Jadi setelah lulus sudah ada kerjaan. Jadi nanti kan ada magang ya pasti ya. Nah, usahakan magangnya itu bermanfaat banget. Memang itu tujuanmu mau magang di perusahaan itu gitu. Sekalian kamu bikin laporan reportnya atau jurnal atau proposalnya itu yang berguna, bermanfaat banget bagi perusahaan itu. Sehingga perusahaan tahu performancemu. Oh gila ya, Mary ini ternyata bermanfaat banget buat perusahaan. Oh, Natasha ini ternyata dia oke juga nih performance-nya. Jadi ketika magang usahakan itu yang terbaik. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah
kalau nanti bikin skripsi atau tugas akhir, jangan asal ya, jangan lihat Google terus oh ini yang bagus gitu, tapi juga gunakan kesempatanmu untuk merayu, menggunakan skripsimu atau tugas akhir itu untuk merayu perusahaan yang kamu tuju bahwa skripsi ataupun tugas akhirmu akan bermanfaat. Nah, itu termasuk dalam business ethics. Jadi kamu punya niatan baik terhadap perusahaan yang kamu mau lamar itu, gitu ya. Oke, next. Oke. Ini aku bilang bahwa business ethics ini tentang manusia loh guys, jadi bukan tentang cuman duit doang. Makanya aku bikinnya tak buat seperti ini, artinya circle ini dibantu sama asistenku juga bikin ini. Business ethics itu adalah pilihan, kayak aku tadi bilang. Kamu misalkan, contoh yang paling relevan adalah saat ini kalau kita buka lowongan pekerjaan, ya, kadang-kadang pakai bajunya sekenanya, seadanya, sepunyanya gitu ya. Ya nggak salah juga sih, kalau nggak punya tuh sama mau maksa. Enggak, maksud saya adalah gunakan kalau memang punya bajunya itu ya kalian harus memilih untuk apakah kalian tampil seadanya atau kalian berusaha untuk serapi mungkin atau menghargai mungkin. Nah, itu adalah pilihan. Bisnis etik adalah pilihan. Kamu mau bohong apa enggak? Kamu mau punya alasan banyak apa enggak? Saya sampai sekarang saya punya database lebih dari 2.000-3.000 lebih ya teman-teman mahasiswa yang ada di mentoring saya. Itu kalau orang Jawa bilang ini di Jakarta yang nggak ngerti bahasa Jawa ya, tapi kalau bahasa Jawanya tuh gini, alas iku ombo tapi luwe ombo alasanmu. Artinya gini, hutan tuh luas, tapi lebih luasan tuh alasan yang kalian bikin itu loh. Jadi ada aja kalau dikasih PR, dikasih tugas ada aja gitu ya. Kalau nggak gitu tugasnya hanya untuk memenuhi menggugurkan kewajiban. Maka bisnis etik sama. Apakah kamu bisnis etik itu ketika bisnis itu hanya untuk menggugurkan kewajiban atau memang itu datang dari hatimu? Nah, kalau itu datang dari hatimu, maka itu akan tercermin dalam behavior sehari-hari. Kalau misalkan kamu mau pakai baju yang tadi ya, tes wawancara, bajunya macam-macam, apa segala macam, terus dia bilang, iya perusahaannya nggak ngerti gue ini gini loh, dia aja nggak ngerti. Nah, hello, lu ngelamar siapa boy? Gitu kan? Kamu ngelamar ke perusahaan mana, maka kamu harus mengikuti peraturan perusahaan itu ya. Secara prinsip, secara peraturan kamu harus taat, harus tahu. Sehingga ketika behaviormu adjustment atau beradaptasi dengan itu, maka nilai moralitimu baik. Ya, maka hubungan antar sesama baik untuk kolega maupun untuk atasan ataupun untuk nanti kamu dikasih amanah untuk punya bawahan, itu akan menjadi baik, maka timbullah trust. Ada cerita tadi seperti profil saya adalah salah satu konselor untuk Asia Pasifik ya. Jadi di seluruh dunia konselor Asia Pasifik itu ada 5 orang doang, cuman ada 5 orang. Dan saya satu-satunya dari Indonesia. Pertama kali selama 100 tahun itu baru kali ini ada konselor dari Indonesia. Dan saya satu-satunya perempuan. Dan kebetulan pakai jilbab pula tuh kalau di luar negeri itu kan rada-rada tantangan ya. Gitu ya. Jadi tapi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya jadi konselor. Enggak, mereka melihat bagaimana saya dedicate my time, dedicate myself, my knowledge untuk organisasi, untuk orang lain gitu ya. Kayak saya keliling ke banyak negara untuk ngajar, dedicate waktu, tenaga gitu kan. 2018 saya itu 14 negara. 13 negara, 2019 24 negara. Bayangin. Jadi sering banget nih asisten saya ada di sini. Sebelum Sharfa ada asisten saya Rima, sering banget itu ke bandara cuman tukar koper. Lo kebayang nggak sih kemarin tahun 2020 itu kan pandemi kita Februari akhir ya, itu aku udah keliling 7 negara boy. Jadi maksudnya adalah karena itu yang saya dikasih, maka aku dikasih trust, kepercayaan.
secara bisnis etik, secara etika saya bagus, maka saya dikasih kepercayaan. Jadi kepercayaan tuh nggak instan, berawal dari bisnis etik. Jadi sepenting itu bisnis etik. Next. Nah, kita ngomong soal digital sekarang, karena nggak ketemu orang kan. Nah, di CNN sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling gila nih atau paling jelek etika online-nya. Benar nggak sih? Kalian udah tahu itu ya? Ya kan? Nah, bangga nggak sih? Enggak dong ya, nggak bangga. Nah, maka itu yang saya bilang. Tadi yang dikatakan sama Pak Eka, saya setuju banget Pak Eka, bahwa rekam jejak, hati-hati ya teman-teman ya. Rekam jejak di online itu terekam walaupun kalian pakai nama atau fake account. Nanti akan terekam, dan biasanya terutama kalau perusahaan model kayak saya akan menganalisa. Modelannya kayak Mary. Mary itu kalau dikasih peranan dia akan maksimal sekali. Mary itu kalau umpamanya dikasih duit banyak, Mary akan ke mall beli baju yang proper, yang tampilannya bisa sophisticated. Betul ya Mary? Anggukan kalau benar. Enggak. Enggak. Kalau misalnya Pak dikasih duit Mary untuk kerja, kamu belinya mau apa namanya, bajunya yang proper gitu loh maksudnya. Kalau dikasih duit, bukan sekarang gitu loh. Jangan gitu. Ya, karena kelihatan dari Mary itu dia pengen banget dia tampil dihargai orang. Betul ya? Mary kelihatan kenapa? Kelihatan Mer dari cara kamu ngikat rambut, dari cara kamu tadi ngomong, dari cara kamu pakai lipstick dan cara pakai baju. Sih. Jadi seperti itu. Terus aku mau lagi. Ada lagi mana ya? Siapa ya? Kok hilang tadi dia ya? Oh, ini aja deh. Cut Algira Bunga. Cut Algira Bunga. Ini koleksi bajunya lumayan banyak. Make up-nya juga lumayan banyak, tapi kemudian suka lupa naruh di mana gitu ya. Gitu ya, bener ya? Nah, artinya hati-hati guys. Kalian rekam jejak di sosmed, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, whatever, ya, hati-hati. Karena apa? Karena kalau model kayak perusahaan-perusahaan milik saya dan grup saya itu akan melihat siapa sih yang melamar ini dan bagaimana sih kelakuan dia. Saya akan sangat reject dengan mereka yang suka bikin status negatif. Ya, nggak relevan, nggak ada resource, maki-maki segala macam. Saya akan reject. Kalian boleh cek di Facebook saya, di Instagram saya, bahkan kalau Facebook ada reminder 12 tahun ya, itu reminder tahun lalu 12 tahun, ngapain ya, itu saya belum pernah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang, untuk ethical teknologi ini, please dihapus yang pernah curhat di sosmed, yang pernah foto-foto nggak jelas di sosmed, atau pernah dancing TikTok yang inappropriate ya, itu tolong dihapus. Karena nanti kalau kamu udah ngelamar kerjaan, itu akan sangat mengurangi penilaian, dan kita nggak pernah tahu HRD-mu seperti apa nanti ya. Next. Nah, yang dibilang bahwa bahwa ini kita harus tahu kita punya konsekuensi dengan adanya pandemi saat ini, teknologi yang kita pegang, gadget yang kita pegang itu selalu ada konsekuensi. Pertanyaannya, apakah kalian mau merubah konsekuensi ini menjadi positif atau negatif? Gitu ya. Artinya pun positif pun itu harus ada konsekuensi. Konsekuensinya kalian harus menahan diri, jari-jarinya untuk tidak ngetik. Gila nih, tolong kalau ke lambe turah ya, jangan usah ikut judging gitu ya. Jadi kalian harus mulai jaga. Saya tadi malam nonton film G. Kalian nggak tahu ya film G ya? Belum lahir kali ya waktu film itu ada. Itu tentang Soo Hok-gi. Saya suka banget dia. Nah, itu dia menyatakan bahwa ketika kalian menjadi mahasiswa, maka kalian adalah amanahnya kalian menjaga supaya bangsa ini menjadi baik-baik aja. Artinya kalian menjaga
Kalian nggak akan keikut arus. Teknologi itu kalian yang harus controlling, bukan kalian yang controlling teknologi. Jadi kalau ada isu-isu nggak jelas, tolong jangan langsung keburu-buru di-share biar heboh gitu, ya enggak. Jangan. Terus habis itu nanti tanda tangan permohonan maaf gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kalian harus menjadi orang yang smart, ya kan? Next. Nah, kita harus ingat bahwa ada peraturan di sini. Tadi pertama yang paling aku tekankan adalah apa? Kalau kamu ingin dihargai, maka hargai orang lain. Kalau kamu ingin dihitung prestasimu, maka hitung prestasi orang lain. Ya, kalau kalian ingin dianggap ada, anggaplah orang lain itu ada. Tapi kalau kalian berbuat baik sebaik mungkin, tapi ternyata masih aja nggak dihargai, ya dicatat dulu, jangan keburu emosi, jangan kalah sama emosi, ya dicatat dulu. Kalau itu memang ada kendala atau kelihatan itu sentimen pribadi, laporkan kepada HRD. Jangan takut, jadilah 65% tadi loh. Jadilah 40% dari 65% yang berani speak up. Tetapi dengan etika yang baik, jangan marah-marah, jangan apalagi pakai fisik ya, jangan pakai omongan yang luar biasa. Kalian anak-anak dikasih bangsa harus orang-orang yang berkepribadian baik. Maka cara ngomong protesnya pun harus yang baik ya. Terus kemudian embrace the positive things. Jadi kalian harus mensyukuri apa yang ada, termasuk tantangan. Dimanapun kalian bekerja, ngapain aja kalian punya bisnis, apa aja model bisnismu, kalian akan nemuin orang yang nyebelin versimu. Versi Natasha sebel sama si A, belum tentu aku sebel sama si A, ya kan? Versimu gitu loh. Zahrotol sebel sama Mary misalkan, loh kenapa? Oh iya, soalnya Mary yang dijadiin moderator misalkan ya kan belum tentu semuanya. Nah maka embrace, oh iya Mary udah pernah jadi moderator, maka mungkin Reni atau Zahrotol bisa nanya, Mary gimana sih cara jadi moderator supaya nggak grogi gimana kayak gitu ya. Jadi embrace all the positive things around you. Yang ketiga adalah exercise, disiplin. Contoh, kalahkan dirimu sendiri. Kalau ngerjain tugas, begitu dapat tugas dari dosen, langsung kerjakan, jedeng. Jangan, bukan hamin, bukan. Kalau kalian tuh aku yakin bukan hamin, hoursmin. Oke, Nata, dikumpulkan maksimal jam 12 kan ya. Baru ngerjain itu jam 10, itu pun gebrakan ya kan. No. Jadi begitu misalkan ada yang ngasih tugas, ibu dosenmu atau pak dosenmu ngasih tugas, saat itu juga masih fresh kan, langsung kerjain mumpung lagi ngefeel. Itu adalah exercise disiplin dan itu adalah exercise etika. Okay? So ethical consideration should be built in, not built on. Jadi kalian harus nginstal ke diri sendiri, bukan kalian dicekokin. Karena nanti kalau kalian nginstal ke diri sendiri itu akan jadi tadi tuh behavior, ya kan? Tapi kalau kamu dicekokin, kamu akan merasa terpaksa. Akhirnya kamu rebellion, bukan behavior. Oke. Aku sharing apa yang aku tahu. Pasti aku bukan orang yang sempurna ya. Tapi ini yang aku kerjakan sehari-hari. Bahkan sampai sekarang pun aku masih mencatat apa yang ingin aku lakukan. Makanya akan ada buku, nanti aku akan kirimkan, tolong asistenku ya, Syarfa, tolong catat, aku akan kirimkan bukuku. Sebenarnya bukuku ada di Gramedia, tapi aku akan kirimkan bukuku, 5 buku ke Kasih Bangsa buat teman-teman ya. Nanti siapa yang dapat silahkan dihubungi yang punya acara ini, serhat ya. Terima kasih itu dari saya, semoga membantu sedikit. Mudah-mudahan kalian akan menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang taat dengan etika, tapi bukan karena terpaksa, tapi karena memang kalian anak-anak luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.